Halo semua, jumpa lagi. Maaf ya kita baru buat konten, soalnya kemarin-kemarin banyak yang request, tapi karena kita kerja sibuk ya seperti itu, keterlambatan. Banyak yang request tiap aku live di Instagram, Kak tolong Kak buat Q&A lagi yang kedua. Oke. Terus ada yang order, Kak buat Q&A barengan perwira. Oke, kita akan mengadakan, kebetulan dia lagi jaga di atas. Dia jaga 48 atau 16.00 sampai 20.00. Kita dari Balikpapan tujuan ke Surabaya. Oke. Kebetulan dia lagi bawa kapal, kita langsung ya. Mantap. Let's go. Oke, kita naik ke atas ya. Dia lagi jaga. Jalan ya. Wah. Selamat sore. Sore bro. Aman? Lagi banyak nelayan. Banyak kenalan ya? Oh, ada buinya satu. Banyak kenalan. Oh ini, abang. Halo bang, Jurumudi. Lihat tos dulu. Lihat sini. Aduh, oke. Ada ini ya. Kita berada di depan Madura ya? Depan Madura. Selat Madura. Berada di Madura Strait. Madura Strike. Oke. Memang sih di sini rawan nelayan ya? Banyak nelayan. Banyak nelayan. Apalagi kalau udah malam. Apalagi kalau malam kayak kompleks komplek. Perumahan. kayak kompleks perumahan. Nah itu, dia sibuk juga, dia harus pantau nelayannya. Soalnya di sini nelayan gerak-gerak ke kanan ke kiri, kita ikutin maunya aja biar kita Iya, sama-sama aman. Mau lanjut. Lanjutin yang kemarin. Yang kemarin kita close soalnya gelap bro. Oke, bro, ini aku mau ngadakan Q&A. Nah, boleh? Boleh. Tidak merasa mengganggu? Enggak, ya. Walaupun sambil jaga ya tetap aja lah harus merhatiin ini. Tapi sambil pantau ya. Ya, apa-apa. Oh, ada teman jaganya. Oke, kita langsung ya. Oke. Ini. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Genster 33. Dia nanya, "Bang, cara jadi pelayar itu kayak gimana sih, Bang?" Pelayar. Pelaut kali. Pelaut. Nah, Bang, cara jadi pelaut itu kayak gimana sih Bang? Cara menjadi pelaut, ya banyak. Mau jadi pelaut kayak gimana dulu? Mau jadi pelaut yang sebagai anak buah kapal atau perwiranya atau koki, kan banyak. beda-beda ya. Nah, beda-beda dan tergantung dari basicnya Anda sendiri. Kalau Anda maunya di deck, di kayak kita nih, kita kan bagian navigasi. Bagian navigasi, Ada bagian juga yang bagian mesin. Bahkan kalau misalnya keahliannya memasak, bisa jadi pelaut, jadi koki. Yo, gitu aja ya. Ya, kalau misalnya ya itu aja sih. Kalau misalnya ditanya cuman untuk mencari menjadi kayak gimana cara menjadi pelaut gitu. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Dari Enima, Kak, mau tanya tugas perwira di kapal kayak gimana? Tugas perwira apa dulu? Karena di sini perwira ada 5. 4. Oh, ada 4 perwira. Kecuali nakoda kan bukan perwira itu. Nakoda kan kapten dia beda lah. Makanya kemarin pas baju nggak mau kan ada deck officernya. Nggak mau. Nah, karena dia udah nakoda, bukan officer lagi, udah paling atas statusnya. Gimana apa? Ini tugas perwira ya. Kita mulai dari Molim 1. Jelasin. Molim 1 dia. Kalau Molim 1, kalau di sini Molim 1 tuh bagian penanganan muatan, cargo operation, cargo handling, dan stabilitas. Terus maintenance, perawatan seluruh deck,
perawatan seluruh kapal, dia komandonya. Terus safety officer, chief officer, ya safety officer bukan terus Mualim 2, ada Mualim 2 tuh navigasi, alat navigasi, alat navigasi, obat-obatan. Dia yang membuat rute pelayaran dari mana ke mana. Pokoknya dia, kalau kita ada order dari Pertamina, misalnya dari Jakarta ke Balikpapan, nah kita serahkan ke Mualim 2 untuk membuat rute. Nih ada pakai sih. Kalau kan sambil jaga kan. Mualim 3. Di sini ada 2 Mualim 3, Mualim 3A dan B, Mualim 3 senior dan Mualim 3 junior. Kasihan saya masih junior. Nah, junior nggak apa-apa, dari bawah kan. Nanti graduate, namanya juga fresh nah, graduate. tugas dari Mualim 3 senior itu kami fleksibel sih. Kalau kita fleksibel ya? Fleksibel kan sebenarnya? Fleksibel. Ya, kalau misalnya saya lagi kosong ya saya ngerjain. Kalau dia lagi kosong ya dia ngerjain, saling ngerti-ngerti aja, bagi-bagi tugas. Kalau kita ya safety equipment, ya kan? Terus uang makan, bendara yang ngatur uang makan semua. Terus deck voyage, kalau deck voyage saya yang bikin. Checklist keberangkatan, segala persiapan. Nah ini checklist. Alat-alat keselamatan semuanya. Monthly, daily, weekly, untuk FFA dan LSA kita juga. Terus kunci itu kita punya. Kalau kita jual itu yang harga miliaran itu. Yang berhubungan dengan alat-alat keselamatan, safety equipment ya kita. Oke, next ya. Oke. Kak, nanya dari Ayunya 3 kali, nggak tahu siapa. Ayu 8. Hal yang paling menyenangkan. Tunggu. Pertanyaannya dari cewek semua. Parah. Saya nggak fokus mau cewek apa cowok sama aja. Okay. Iya. Hal yang paling menyenangkan dan hal yang paling tidak menyenangkan pada saat berlayar. Nah, selama kamu berlayar di kapal ini. Menyenangkan dulu apa? Tidak menyenangkan ya? Tidak menyenangkan dulu lah kayaknya ya. Ya, yang tidak menyenangkan dulu lah. Ya tidak menyenangkannya waktu. Kita kerja nggak mikir waktu, bro. 24 jam on call. Ya kan? 24 jam standby. Ya, walaupun kita standby di kamar. Kan seolah-olah tinggi, tahu-tahu nggak dikasih 1 hour notice, tahu-tahu alarm. Ya kan? Alarmnya kan? Tahu-tahu alarm sandar muka belakang. Lagi enak tidur. Waktu sih, cuman ya. Lagi enak istirahat. Itu kan pilihan kita. Nggak mandang waktu, mau jam 23.00, hari raya Idul Fitri. Makanya banyak yang nanya, Kak, enak nggak sih jadi pelaut? Orang itu mikirnya ya enaknya aja, padahal yang kita rasain itu beda. Kita cerita yang gak enaknya dulu ya. Terus yang enaknya? Pas enaknya itu ya, kalau aku sih ketemu sama keluarga, alhamdulillah. Apalagi aku orang dari Sulawesi Selatan, kapal ini sering masuk Makassar. Kalau ketemu sama keluarga ya enak, makan. Itu kan kamu ya, kan ya, ketemu sama keluarga karena kan kamu masih orang Sulawesi. Kalau saya enaknya apa? Ya enaknya kalau bagi saya ya kita bisa dapat teman-teman baru juga, familiarisasi lagi. Menyenangkannya untuk jadi pelaut, selama ini kita bisa liburan sambil kerja. Kerja sambil liburan, kayak ini nih. Walaupun kita destinasi kita nggak kita masih di Indonesia ya, nggak ocean going, tapi kita akan bersyukur tetap masih bisa selesai kerja, pusing, capek, puyeng, refresh lagi, siang lagi, tiba kapal kemana? Kayak ini nih, bentar lagi tiba di Surabaya. Itu udah turun lagi Surabaya, jalan-jalan. Iya. Oke, next ya. Dari Brigita Olivia, cewek lagi, nggak apa-apa. Ya. Bang, syarat jadi nakoda kapal itu apa aja, Bang? Syarat jadi nakoda harus dari bawah ya. Dari lulusan akademik. Kalau mau cepat ya dari akademik. Kalau mau dari bawah umum sekolah. Tunggu. Ini beda kapal, beda juga ya. Anda yang bertanya, Anda yang menjawab. Oh iya, sorry. Setelah yang jawab. Ya. Sebenarnya siapa sih bintang tamunya ini? Oh iya, sorry. Ini. Kalau menurut saya membuat jadi nakoda gampang. Kalau apalagi kalau kita dari akademi. Lebih cepat. Saya bisa nggak
nggak jadi kapten jadi kapal kelut? Bisa. Penyeberangan. Bisa. Kan? Kelas 3 bisa Kelas kan? 3 Nah, bisa. Tapi kan kita juga punya target. Kita mau jadi nahkoda seperti apa, di kapal apa, pasti punya tahapannya. Yang jelas biasanya kalau misalnya kapal-kapal yang kita sekarang on board ini ya pertama harus kelas 1. Buat dapat ANT ahli nautika tingkat 1 itu panjang prosesnya. Banyak. Apalagi di situ bulan berapa sih rencana ambil ANT 2? Masih tahun depan. Tahun depan ya? Masih tahun lagi. Baru situ yang sekolah. Saya dulu yang turun baru situ. Oh iya ya. Soalnya insya Allah tahun depan akhir tahun aku ambil ANT 1. Wih, jadi udah ada gelar barunya ya. Iya, gelar CAPT ya. baru. Oke, next ya. Dari Sak, Kak nanya ngambil minyak di mana? Hah? Katanya ngambil minyak di mana? Ngambil minyak di mana? Loading. Oh, Maksudnya pasti. tempat muatnya atau apa? Oh, paling itu mungkin ngambil minyaknya di mana, tempat loadingnya di mana. Iya, tempat loadingnya, tempat muatnya Tempat maksudnya dia muatnya ini. di mana? Banyak tempat muat kita ada di kalau di Indonesia ya biasanya rata-rata di Indonesia itu Dumai, Balikpapan, Papan, Palembang, Pelaju. Palembang. Oh, Pelaju ya? Palembang Oh, itu Pelaju. Tuban, Tuban, Tanjung Uban, Tanjung Uban. ada juga Yang Tanjung dekat Batam ya? dekat Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Terus mana lagi? Cilacap, Cilacap, Cilacap. Jawa Tengah. Mana lagi? Merak, OTM ada. ada juga. Balongan. Ya, Balongan Balongan. banyak ya. Banyak. Tapi kalau kita kita biasanya paling Tuban, Balikpapan. Udah itu aja, Tuban, Yang Balikpapan. sekarang ya? Balikpapan. Ya. Iyalah. Selama makanya 1 tahun ini saya cuma dapat 2 tempat loading aja itu Balikpapan sama Tuban. IBT. IBT juga. IBT Pulau. Iya. Bali Udah. juga. Bali, iya. Di Pokoknya teman muatnya udah di wilayah Indonesia tengah ke atas. Makanya saya yang di barat nggak bisa pulang. Kalau kemarin saya masih dapat di Tanjung Uban. Pulang ke rumah ya? Iya, ke Batam. Bang, aman? Oke, aman. Lanjut dulu ya. Oke, next ya. Bang, Dari Rafael, Bang, gimana kalau ngadapin ombak tinggi? Apa harus berhenti apa enggak? Atau lanjut? Iya, tetap lanjut lah. Mas, kamu harus berhenti di tengah laut? Ya, Itu- sorry. Bro. Sorry. enggak, itu mungkin jawaban pertanyaan itu kalau dia mungkin berhenti. Kalau berhenti itu biasanya kalau misalnya keadaan udah memungkinkan, kayak kapal jalan tapi jalan di tempat, sia-sia aja dong. Sia-sia. Nah, itu berhenti. Biasa itu di kapal-kapal tugboat, ya kan? Kapal-kapal yang kecil. memiliki speed yang kecil, Dia lawan yang arus enggak dia. karena lawan arus. Kalau ombak. Otomatis kalau misalnya ada ombak kan biasanya speed jadi turun. Kalau kita ya speed kita masih di atas speed charter, selagi di atas masih memungkinkan untuk berlayar, kenapa enggak? Tetap lanjut kan? Lanjut. Nggak boleh berhenti. Lanjut Nanti terus, kita pantang berhenti mundur. kalau tiba di tempat tujuan, ya kan? Nggak ada kata stop. Selama propeller baling-baling masih mutar, ya udah jalan terus. Kalau dia copot jatuh, udah mau gimana lagi? Kalau dia hilang, Oke, next ya. Kak, dari Satria Putri. Kak, kalau mau nyuci baju gimana? kan di sini ada laundry officer sama laundry crew. Jadi di beda tempat, di tiap-tiap lantai itu ada mesin cucinya. Mesin cuci. Tiap lantai mesin Ada cuci. pengeringnya juga. Nggak sampai 10 menit udah kering nyuci, ya nggak? Iya. Ya karena Di sini sistemnya cepat kalau mau dibilang. Ya 2 jam lah udah siap pakai lagi. Kita pakai di mesin cuci, terus Kalau kita lanjut pengeringan. Udah langsung udah selesai. Itu 2 jam kalau nggak terburu-buru. Udah terburu. Kalau misalnya buru-buru mau dipakai lagi kayak wear pack, Ya udah itu bisa sejam lah. 10 menit. 10 menit. Tinggal jemur di kamar mesin. Oh iya, panas. Ah. Panas. Ah. Oke, next ya. Kakak umur berapa? Semangat, Kak. Siapa Aku. Kakak. Iya. Oh, aku 28. Aku 28. Situ? 23, bulan depan 24. 23 ya? Oh, masih muda berarti. Tapi kalau aku dilihat dari luar kayak gini.
Kayak kebalik umur kita ini. Ih, iya masih muda. Aduh. Oke, next ya. Fiesta. Kak, kenalin perwiranya satu perwiranya satu. Ini aja deh. Kenalan. Minta dikenalin apa gimana? Dia minta dikenalin. Oh, ini namanya. Namanya Dimas Widianto. Nanti Instagramnya ya. Add aja. Promosi nih. Ya. Bang, apa singkatan dari ABK? Serius nanya. Waduh. Serius nanya, ABK. ABK anak. ABK. Sorry, silakan. Gak apa-apa, itu orang berarti kamu tuh orangnya sensitif, bro. ABK itu anak buah kapal. ABK anak buah kapal, tidak termasuk kapten. Kapten itu bukan ABK. Tapi kalau misalnya ditanya kru, kapten itu termasuk kru. Jadi bedanya ABK sama kru ya, ABK anak buah kapal, kru termasuk nahkoda. Tuh. Oh gitu. Itu aja singkat. Bang, mau nanya, nautika paling tinggi kapten. Kalau teknik KKM, gajinya hampir sama tidak? KKM dan kapten? Beda sih ya. Beda. Kalau di sini sih Itulah, kalau katalah, itu gaji pasti. transparan kalau di sini mah Nggak gaji. boleh. Cuman ya tetap aja lah. Jabatan tertinggi di atas kapal kan kapten. Iya, jabatan tertinggi Ya, itu kapten. dari situ aja logikanya, bukannya kita apa ya? Logikanya gitu aja ya. Gimana ya? Kapten sama KKM. Sementara di kapal jabatan tertinggi apa? Kapten. Ya dari situ kasih Udah. tahu siapa yang lebih tinggi. Udah next ya. Halo bang, mau tanya, Kak, di kapal itu pasti ada engineer. Engineer boleh nggak bawa istri ke kapal? Kenapa Engineer. harus engineer aja yang di Semua, bukan cuma engineer. Yang sudah nikah, Ya asalkan dia bawa pasangan halalnya. iya. Yang penting syaratnya itu buku nikah. Wajib Buku- punya kalau buku pelaut? nikah. Saya cuma punya buku pelaut, bro. Nah, Oh, berarti buku belum bisa nikah, ya? wajib. Berarti belum bisa ya? Terus nggak semua perusahaan bisa bawa istri. Itu semua perusahaan beda-beda, ya kan? Oke, next ya. Tanya bang. Dari Molen 27. Mau tanya bang, sejarah perjalanannya bisa sampai sekarang ini gimana aja? Maksudnya saya kuliah jurusan apa dan lain-lain. Silakan jelasin. Ini singkat padat jelas aja atau gimana nih? Singkat padat jelas aja ya. Soalnya kalau diceritain 4 tahun, bro. 4 tahun nih. Ya kan? Ya perjalanannya itu 4 tahun. Tahun pertama itu kita kayak Masih ini pengenalan. kamu dari SMA jurusan apa dulu? Oh. Atau SMK atau apa? SMA, saya dari SMA jurusan IPA. Kalau untuk mau jadi deck officer atau apa perwira navigasi itu biasanya dari IPA. IPS jarang, apalagi STM. STM itu kan Jarang. biasanya Biasanya ada yang STM itu kan nggak biasanya ke mesin semua kalau STM. rata-rata. Nggak ada, kecuali kalau akademiknya. Tapi kalau mau SMK ya masih bisa dari Ada bawah SMK, lagi. kalau ada SMK Taruna, SMK tahap pelayaran. Kan ada tuh, tempatmu ada nggak SMK pelayaran? Nggak ada. Tempatku ada SMK pelayaran, dia lulus dapat ijazah kelas 4. Jadi dia lanjut STIP. Nggak tahu, nggak ada, saya cuma ngasih tahu aja. Terus lulus SMA, daftar STIP, alhamdulillah rezeki. Tahun pertama pengenalan lah, biasa kalau tingkat pertama, tingkat 1 kan pelajarannya tentang kapal pasti pengenalan ya kan. Nah, pengenalan. Tingkat tahun kedua itu pendalaman, tahun ketiga praktek, tahun keempat pembuatan makalah skripsi hasil dari praktek kita. Udah gitu aja, simple, baru wisuda. Simple ya, Simpel aja. tapi nggak dirasa. Tapi kalau diceritain nggak pengen ngulang lagi. Cukup dikenang. Iya. Cukup dikenang. Ini dari Ferry Lopa. Bang, kalau mau masuk sekolah pelayaran itu harus pintar dan kuat fisik. Pinter dan kuat. Nggak harus pintar juga, yang penting pintar-pintar ya. Ya, itu sih mindset. Kalau dia harus pintar, jadi nggak semua lah orang bisa masuk. Ya memang, kan kita namanya memang semua orang nggak bisa masuk, bro. Iya.
Kan kita tes. Berarti kita orang pilihan. Pilihan itu Nah, rezeki juga. Jadi di tiap-tiap bidang kan pasti ada standarisasinya. Kalau misalnya di nautik, kalau misalnya di pelayaran punya standar masing-masing. Makanya misalnya kalau orang pintar kan itu pintar dalam berbagai hal. Misalnya kalau kita pintarnya dalam mengemudikan kapal, ya kan? Kalau yang lain kan beda lagi. Jadi kalau misalnya pintar itu ya pintar apa dulu? Pintar apa dulu? Nah, kalau sudah pintar-pintar ya dialah pintar-pintar nih. Masalah fisik harus kuat. Ya. Karena udah di tes itu fisik betul-betul harus kuat. Olahraga lah. Oke, next ya. Dari Alex, Kak, ini kuliah dulu apa langsung kerja? Enggak kuliah aku, Bro. Kuliah. Enggak kuliah aku. Aku akademiknya. Oh, Iya, aku dari sekolah akademiknya kan. sekolah tinggi. Situ kuliah enggak? Iya betul. Sekolah saya. Sekolah ya? Kuliah, namanya memang kuliah, cuman ya kan tetap aja kuliah namanya. Kalau Namanya bilang kuliah. Kuliah, tapi kita kuliahnya dari dari bukan perguruan tinggi, Kan STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. sekolah. Situ PIP. politeknik ya. Politeknik Ilmu Pelayaran. Kalau saya sekolah tinggi ilmu pelayaran. Oke, next ya. Kak, coba ceritain pas pendaftaran kuliah. Waduh. Kan kuliah. Oke, ceritain. Oke, ceritain ya. Kamu dulu ya. Hmm. Saya lihat ke depan. Oke, dulu. silakan dulu. Aku gini, waktu aku lulus SMA, aku nggak tahu yang namanya sekolah pelayaran, nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Orang tua bilang, nah sekolah di sini itu apa? Nggak tahu aku. Karena aku dari hobinya olahraga futsal. Aku dari futsal, aku pengen lanjutnya di UNM Makassar. Pengen jadi olahragawan. Ada om aku bilang daftar tentara, polisi, enggak lah, enggak pengen. Yang aku pengen cuma UNM olahraga. Nah, pas orang tua dari Parepare ke Makassar ngantar aku, dia langsung singgah di PIP Makassar. Dia bilang, ayo nak masuk dalam, jalan-jalan. Ya udah aku ikut. Disuruh daftar enggak disuruh daftar enggak. Nah, pas masuk di dalam, aku lihat ada lapangan futsal. Nah, dari situ aku mulai tertarik pengen daftar. Padahal awalnya itu nggak pengen jadi sekolah pelayaran, tapi pengennya ya olahraga futsal aja yang buat tertarik. Ya udah aku ngedaftar, aku ketemu sama kakak kelas SMA. Dia ngapain kamu sini dek? Mau daftar kak? Udah dijelasin inilah. Ya akhirnya aku ikut tes, alhamdulillah aku lulus. Rezeki, padahal niat sama sekali kemarin mau jadi pilot nggak ada. Tapi ini kemauan orang tua ya. Jadi aku ikutin. Enggak. Ntar ya kita tunggu teman soalnya dia lagi sibuk itu dengan kerjanya. Nah, sudah Sudah. untuk partmu sudah. Sudah part saya. Saya apa tuh? Bang, coba cerita dari gimana pas pendaftaran kuliah. Awal mulanya ya saya kalau saya sih mau cerita sedikit lah. Saya mau jadi pelaut itu udah dari SMP. Ini udah tahu. Karena orang tua saya pelaut juga dulu, kelas 5. Cuman kelas 5. Pelaut. Nah, itu 5 dari dasar. Terus abang saya yang pertama pelaut juga. Sekarang Pandu. Lulusan mana? STIP juga. Oh sama berarti seniorku, abangku. Atau abangku seniorku. Iya. Nah, jadi kalau misalnya udah di rumah tetap aja. Tetap menghargain ya. Ya, jadi ya karena saya fokus dari SMP ya udah pengen masuk. Jadi memang udah dari awal tuh udah pengen jadi pelaut. Dari kalau sekolah dulu iya, abangku junior. Oh, abangku juniorku ya. Oh ya, udah dulu ya. Besok kita lanjut lagi yang part kedua soalnya udah mulai gelap. Ya, Lihatin dulu lah. Oh, nggak bisa dibalik. nggak apa-apa ya. Iya soalnya nggak apa-apa lah kita buat dulu ini. Ini. Oke. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Bang Adi? Aman. Bang Adi? Bro, aman lah. Aman. Aman. Oke. Mau lihat pemandangan sunset. Cakep. Oke, kita lihat ke atas ya. Bang, nanti Kita langsung lihat ke atas.
cek.